Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridaka matubi. Rabbi sirah li sadri wa yassiri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Marhaban ya Ramadan. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Selamat datang di podcast Sipakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sarana ini adalah edukasi dan informasi, kegiatan dan program kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan khusus di bulan Ramadan ini, podcast Sipakarewa menyusun program edisi khusus bulan Ramadan dengan jargon Ramadan Vibes. Mari ciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita ditemani oleh seorang yang sangat istimewa. Karena keseharian beliau senantiasa tersenyum dan mengajak kita untuk tersenyum. Nah, baik kita sapa beliau. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang bisa diundang di podcast, dan ini penampilan kedua saya di podcast ini, tapi perdana untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Terima kasih undangannya. Terima kasih banyak kembali, Pak. Baik, Pak, sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini atau membahas tema kita pada hari ini, boleh tidak Bapak membagikan tips bagaimana menata hati sehingga selalu tersenyum, dan apakah ada rahasia di balik ajakan Bapak untuk mengajak kita untuk selalu tersenyum, khususnya ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini, Pak? Hidup ini memang Allah jadikan ke kita itu sebuah tantangan hidup. Nah, kalau tantangan hidup itu dimaknai menjadi sesuatu yang berat, maka kita sulit tersenyum. Tapi kalau tantangan hidup itu dimaknai sebagai pemberian dan karunia Allah, maka seluruh hal yang datang ke kita itu bisa diresponi dengan senyum. Jadi kalau Prabowo bilang dijogetin aja, ya kalau saya disenyumin aja, gitu anunya. Jadi hidup itu jangan diberat-beratin lah, jangan diberat-beratin. Dijalanin apa adanya, tetapi hidup itu selalu ada yang bermakna apapun yang kita lakukan. Itu intinya. Betul. Terima kasih. Nah, sahabat religi, itu tips yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana kita selalu tersenyum dan memaknai hidup ini apa adanya. Baik, tema kita pada hari ini adalah membahas mengenai bagaimana kita meningkatkan spiritual dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan sahabat religi, narasumber kita ini akan mengupas tuntas bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Silakan, Pak. Jadi saya ingin bercerita sedikit dulu. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu dipertemukan dengan seorang nabi yang digelari Kalamullah. Bergelar Kalamullah karena dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, yaitu Musa. Tetapi dalam peristiwa itu Musa malah ketika dia menoleh ke sebelah kanan itu tersenyum dengan lebarnya. Tapi ketika dia menoleh ke sebelah kiri itu sedih sekali dan meneteskan air mata. Itu kenapa? Karena ketika dia menoleh sebelah kanan, dia melihat umatnya Rasulullah yang begitu banyak yang masuk ke surga. Sementara ketika melihat ke sebelah kiri, umur panjang yang diberi ke Nabi Musa bersama umatnya, malah sedikit umatnya yang mengikut ke dia. Nah, ketika Rasulullah ditanya kenapa umatnya Rasulullah lebih banyak yang masuk surga, itu salah satu di antaranya karena dia mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, keutamaan Ramadan itu dalam Al-Quran kan disebutkan khairum min alfi syahr. Jadi dia lebih mulia dari 1000
bulan. Nah, coba dibayangkan kalau kita menghadapi bulan suci Ramadan satu kali saja, itu sama artinya kita telah hidup kurang lebih 82 tahun. Dan itu yang menyebabkan umat Rasulullah mendapatkan amal yang begitu luar biasa, karena ada hari di mana hari itu diberi bonus yang tidak terbatas. Kalau di gerai-gerai toko kita hari ini ya paling tinggi itu 50%, 70% paling tinggi bonus. Tapi ini khairum min alfi syahr, itu 1000 bulan itu. Nah, itu yang membuat bulan suci Ramadan ini menjadi hal spesial, sehingga saya ingin mengatakan bahwa kepada seluruh umat muslim, ayo kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, karena itu kesempatan bonus yang tidak terbatas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Masya Itu. Allah, Masya Allah. Baik Pak, lebih lanjut nih. Ini kan keseharian kita ini punya aktivitas. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara ibadah, aktivitas harian dan pekerjaan selama Ramadan ini? Dan adakah program Kementerian Agama untuk mendorong umat Islam untuk tetap membangun kesadaran spiritual di bulan Ramadan ini, Pak? Saya mau bilang begini dulu. Jadi bulan suci Ramadan ini jangan dianggap sebagai sebuah beban sehingga kinerja kita malah berkurang di bulan suci Ramadan. Ini kan di bulan suci Ramadan terkadang orang produktivitasnya menurun. Bahkan menjadikan satu hadis bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Itu tidak salah, karena itu Rasulullah yang menyampaikan itu. Tapi masa sih Ramadan hanya diisi dengan ibadah tidur dengan alasan tadi itu? Tapi makna di balik hadis itu memberi sugesti kepada kita bahwa orang tidurnya saja, orang yang berpuasa, yang membuat dia tidak bercakap-cakap tentang keburukan, dia berdiam diri tidak melakukan keburukan, itu sudah pahala yang begitu luar biasa. Apalagi kalau diisi dengan kinerja, diisi dengan pekerjaan keseharian. Dan satu hal bahwa bulan suci Ramadan itu, insya Allah dengan berpuasanya kita tidak menyebabkan fisik kita ini itu akan mengalami sesuatu yang menyebabkan tenaga berkurang apa dan seterusnya. Saya mohon maaf, saya punya pengalaman pribadi ini yang luar biasa. Alhamdulillah diberi kesempatan hari ini untuk bisa puasa selain puasa wajib itu. Saya merasa malah kesehatan saya tambah fit, tambah bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Artinya kalau alasan Ramadan menyebabkan kita berkinerjanya menurun, itu keliru itu. Bahwa secara fisik memang iya, ini kan ada perubahan dari pola makan pagi menjadi makan sahur. Nah, selesai makan itu dari sisi medik memang itu secara fisikal itu mempengaruhi fisik kita. Biasanya ngantuk kalau sudah makan pagi itu, apalagi tidak beraktivitas. Nah, kebiasaan buruk ini biasa malah dipermanenkan dalam bulan suci Ramadan. Selesai makan sahur, menunggu salat subuh, kemudian langsung tidur. Padahal sesungguhnya selesai makan sahur itu sebaiknya itu kita lakukan aktivitas-aktivitas yang ringan. Ya, kita mulai berjalan, mendesain kegiatan kita untuk berjalan ke masjid. Bahkan kalau penting di bulan suci Ramadan kita yang tadinya biasanya kita salat subuh di samping rumah, masjid samping rumah. Nah, sekarang ambil jarak. Kita ambil yang masjid setengah kilo, 1 kilo dari ini. Sehingga aktivitas sesudah makan itu tidak dipakai untuk tidur, tetapi dipakai untuk olahraga kecil di pagi hari itu, dan itu menyebabkan fisik kita tambah fit insya Allah. Dan saya lakukan itu. Nah, di kebiasaan anak-anak muda kita itu ada hal yang bagus setelah selesai salat berjamaah subuh, dia berjalan bersama-sama bercengkrama, itu luar biasa.
Nah, itu luar biasa ya itu. Nah, cuma memang ya jangan juga dijadikan itu menjadi tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Betul, Misalnya betul. pacaran apa dan seterusnya. Ini kan mencampur adukkan sesuatu yang sudah baik dalam tanda kutip, tiba-tiba momentum selesai salat subuh malah dijadikan waktu untuk pacaran katanya, karena itu pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita di apa mengulangi, direfleksi ulang hal-hal yang seperti itu sehingga menjadi sesuatu yang baik. Intinya bulan suci Ramadan itu bulan yang Allah beri kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan itu dan melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Terakhir nih Pak, terakhir. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan itu tetap berlanjut setelah bulan Ramadan ini? Nah, ini yang penting saya jelaskan ini. Yang pertama dulu ketika kita puasa, ini kan intinya puasa itu 3 hal yang ingin dicapai di dalam. Yang pertama memang itu ibadah. Tapi yang kedua itu Allah memberi puasa kepada kita itu ingin mengasah keikhlasan kita. Bayangkan di depan kita kebiasaannya ada kopi, ada teh, ada susu, ada makanan yang enak. Tapi hari itu karena Allah melarang kita, Allah memerintahkan kita untuk puasa, untuk menahan diri, maka hal-hal yang sebelumnya halal buat kita, karena Allah melarang hari itu bukan sesuatu yang haram, tapi Allah melarang kita, Allah memberi kepada kita untuk menahan diri, untuk tidak memakan hal yang halal tadi itu, kita ikhlas melakukan itu. Nah, ini kalau direfleksikan dalam kehidupan keseharian, bahwa dalam kehidupan keseharian ini ada hal-hal di mana kita harus menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu, walaupun sesuatu itu menjadi hak kita. Contoh misalnya ya kita dalam kehidupan keseharian itu kan kita menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat. Saya selalu sering menyampaikan ketika ada orang kaya, kemudian tetangganya menjerit tidak makan, maka ketika orang kaya tadi itu makan dengan enaknya, dengan lahapnya rezeki yang dia miliki dan tidak mau membagi dengan tetangganya yang kelaparan, maka hartanya itu menjadi haram buat dia. Hartanya menjadi haram buat dia. Begitu nah, ya Pak ya? Sebegitunya itu kita menahan diri untuk, apalagi kalau sampai show of force, memperlihatkan sesuatu kepada orang bahwa lihat loh, saya sudah punya ini, sudah punya apa dan seterusnya, dan tidak punya kepedulian dengan tetangganya, maka seluruh hal yang dia miliki itu menjadi beban hidupnya kelak di akhirat nanti. Artinya ya puasa mengajarkan kita ini keikhlasan untuk melihat apa masalah saudara kita yang ada di sekeliling kita. Puasa mengajarkan kita untuk tidak semena-mena kepada orang, walaupun kita punya hak untuk melakukan itu. Tapi kita diperintahkan oleh Allah menahan diri. Itu esensi puasa yang kedua. Yang ketiga, esensi puasa yang ketiga itu karena kebiasaan kita menahan diri tadi itu, maka akan memunculkan empati kita kepada orang lain, bahwa puasa itu ada waktunya berbuka, puasa itu ada aturan-aturannya, tidak boleh berkata-kata dalam kondisi berpuasa yang menyebabkan orang tersakiti apa dan seterusnya. Nah, esensi itu sebaiknya ditransferring masuk ke kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, itulah sebabnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi output puasa itu, ini yang terakhir.
supaya Allah menjadikan kamu orang yang tattaqun. Apa itu tattaqun? Sebagian mufassirin mengartikan tattaqun itu menurut huruf yang ada di dalam situ. Yang pertama huruf ta. Huruf ta-nya itu mengandung makna tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, belas kasih. Nah, orang yang berpuasa dengan betul-betul maka akan muncul rendah hatinya semakin akan kuat. Tawadunya akan semakin kuat. Nah, kalau ada orang yang berpuasa kemudian tawadunya tidak muncul, maka dia belum berpuasa itu. Jadi konsep pertama yang Allah inginkan dalam puasa itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, penyayang, belas asih kepada orang. Itu ta yang pertama. Yang kedua, qaf. Takwa itu apa itu qanya? Itu qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima seluruh pemberian Allah kepada dia dengan rasa syukur yang maksimal. Apapun pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi sebuah kesyukuran. Dan refleksi kesyukuran itu berbagi intinya. Jadi kalau ada orang yang dia bilang alhamdulillah ada rezeki, tapi tidak mau berbagi, itu tidak dalam konteks syukur itu. Nah, jadi refleksi dari sifat qanaah itu intinya adalah dia mau berbagi terhadap rezeki yang Allah beri kepada kita. Dan satu kata kunci untuk berbagi itu, jangan menunggu harta banyak baru mau berbagi. Semakin banyak hartamu, semakin seke orang. Terkadang ya. Tapi kalau mau sudah hal kecil sudah mau berbagi, ada harta sedikit, kemudian disisihkan, oh ini bagiannya tetangga, oh ini bagiannya saudara saya. Maka insya Allah pada hal yang besar pun kamu bisa berbagi. Tapi kalau hal kecil kamu tidak mau berbagi dan menunggu hal banyak, maka kamu tidak akan pernah berbagi. Itu kata kunci qanaah itu. Kata kunci kesyukuran itu. Nah, yang ketiga, ada di dalam takwa itu ada huruf waw. Apa itu? Wara, hati-hati. Hati-hati. Semakin orang berpuasa secara baik, maka tingkat kehati-hatiannya terhadap rezeki yang Allah kasih kepada dia atau perilakunya itu akan semakin memunculkan kehati-hatian. Sifat waraknya itu semakin muncul. Jangankan hal-hal yang subhat, jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat saja dia bisa menahan. Subhat itu sesuatu yang masih samar, misalnya ini halal apa haram ini. Nah, kalau masih ada pertanyaan ini halal apa haram, dia sudah hindari. Apalagi kalau hal-hal yang memang sudah haram. Nah, orang yang berpuasa secara baik maka akan muncul sifat itu, sifat hati-hati yang begitu luar biasa muncul. Dan yang terakhir dalam huruf takwa itu ada alif di sana. Apa itu alif? Amanah. Kalimat amanah ini itu kalimat yang sangat pendek, tetapi luar biasa nilai filosofisnya di dalam. Salah satu prinsip kemanusiaan kita ketika Allah memberi harta kepada kita, maka itu sesungguhnya adalah Allah sedang menitip hartanya buat kamu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita, tapi itu titipan Allah yang Allah punya aturan-aturan di dalamnya. Kalau sampai nisabnya mau ndak keluarkan zakat malnya, kalau sampai haulnya mau ndak keluarkan zakat malnya, atau kalau dia dikasih rezeki mau ndak berbagi ke ini. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu mau ndak, dan kamu tidak mau, itu artinya kamu tidak dalam posisi amanah. Kamu tidak dalam posisi amanah. Nah, output puasa tadi itu empat aspek tadi itu. Yang pertama tawadu, rendah hati. Kemudian yang kedua qanaah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan cara berbagi. Kemudian yang ketiga wara, memunculkan sifat hati-hati.
sifat yang selalu protektif, apakah Allah meridai atau tidak meridai. Nah, kalau Allah meridai maka dia akan lakukan, tapi ketika Allah melarang maka dia tidak akan lakukan. Nah, dan yang terakhir itu amanah. Amanah itu adalah sikap tanggung jawab yang ketika diberikan sesuatu kepada dia maka dia akan ikuti aturan-aturan Allah. Nah, itu outputnya biasa menjadikan umat muslim menjadi manusia yang memiliki 4 sifat tadi. Gitu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa penjelasan Bapak pada hari ini. Tapi sambil ini Pak, silakan Oke, diminum makasih. kopinya, ya. Makasih. Ini kopinya luar biasa juga ini. Ini kayak ini kopi asli Sulubar ini. Iya. Baik Pak, sangat luar biasa penjelasan Bapak pada hari ini. Jadi yang terakhir sekali ini Pak, pesan-pesan Bapak terhadap kami semua ASN Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana menjaga diri dan meningkatkan spiritual, ya terkhusus untuk ASN Pak, itu rangkaian terakhir. Baik, yang pertama, puasa jadikan momentum untuk memperbanyak ibadah kita. Dan ibadah itu bukan cuma salat, zakat, puasa, tapi melakukan tugas keseharian kita sebagai ASN itu juga menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Dan insya Allah kalau diniatkan dengan ikhlas itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa jangan kita jadikan alasan untuk bermalas-malas karena ada perubahan makan yang menyebabkan fisik kita memang di awal ya karena ini ada perubahan pola makan, memang sedikit akan terpengaruh. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, puasa malah menjadikan kita itu menjadi sehat. Sebagaimana Rasulullah menasihatkan kepada kita, sumu tahsih, puasa kamu agar kamu sehat. Dan saya secara pribadi menjalani itu. Jadi yang kedua, jadikan puasa ini menjadi momentum buat kita untuk menjadikan fisik kita ini secara fisik beristirahat untuk beraktivitas makan, dan kita ganti dengan aktivitas pekerjaan keseharian kita. Karena mesin ini tidak boleh selamanya berputar terus, bekerja terus. Nah, Allah memberi kepada kita 12 bulan, 1 bulan diantaranya untuk beristirahat dari proses tadi itu. Yang ketiga, puasa ini itu menjadi momentum buat kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa Allah memberi bonus yang tidak terbatas di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Kebaikan yang kita lakukan itu sama halnya dengan kita melakukan kebaikan 1000 bulan. Nah, bonus ini kita jangan sia-siakan. Karena kalau panjang umur, insya Allah kita masih ketemu. Tapi kalau tidak ketemu lagi, maka habislah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah itu. Yang terakhir, tentu bulan puasa ini Allah hadiahkan kepada kita tidak hanya sekedar bonus, tetapi Allah ingin menguji kepada hambanya ketika hal-hal yang sebelumnya halal Allah beri kepada kita, dan di bulan suci Ramadan hal halal itu dilarang. Itu juga menjadi bagian dari ujian sisi kemanusiaan kita. Kan manusia ini memang nafsunya itu, maksud saya begini, yang terakhir betul ini, kenapa kita lebih mulia dari malaikat? Karena kita memiliki nafsu. Jadi Allah menjadikan kita itu menjadi manusia terbaik itu karena kita memiliki nafsu. Beda dengan makhluknya yang namanya malaikat, itu Allah sudah program dia seperti program robot, seperti program komputer. Tapi kita ini melakukan kebaikan itu karena keikhlasan dan dorongan dari nurani, bukan karena program dari Allah. Walaupun semua manusia itu fitrat Allah fataran nasa alai. Semua manusia yang Allah ciptakan itu sudah ada fitrah kesucian.
Tetapi fitrah kesucian itu tidak akan muncul ketika bukan spirit dari individu kita masing-masing. Nah, karena itu jadikan ini sebagai bulan ujian dan munculkan di dalam hati bahwa saya harus keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci bersih, sebagaimana Allah yang janjikan bahwa ketika hambaku keluar dari bulan suci Ramadan maka tidak ada lain kecuali dia mendapatkan pengampunan, dia mendapatkan kasih sayangku di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya yang sangat luar biasa pada hari ini. Jazakumullah khairan. Baik sahabat religi, demikian tadi perbincangan kami atau pembahasan dari bagaimana meningkatkan spiritual dalam bulan Ramadan. Ramadan Vibes, mari ciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif dalam bulan Ramadan. Sahabat religi, terima kasih telah menyimak acara podcast pada hari ini. Semoga pembahasan ini kita dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda yang membangun kesadaran spiritual yang lebih kuat. Jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang telah kita bahas pada hari ini dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat berpuasa dan semoga Allah SWT memberikan kita semua kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.